Ya, selamat pagi seluruh rekan-rekan. Jadi hari ini kita akan melakukan bagaimana memberikan teka-teki silang sebagai activity terhadap peserta didik atau enroll student yang ada di course milik kita. Yang pertama adalah yang terpenting kita harus masuk di akun kita. Ini saya menggunakan akun sebagai guru. Selanjutnya adalah pilih course yang akan diberikan teka-teki silangnya. Saya ambil adalah kelas 12 TKJ. Yang terpenting di sini adalah rekan-rekan ketika menggunakan teka-teki silang ini, poin yang paling diingat ada dua cara, yaitu adalah sebagai glosarium dan juga question. Ketika menggunakan question bisa menggunakan format GIF, artinya kita membuat di notepad seperti ini. Jadi di notepad seperti ini, ini adalah format soalnya. Ketika di notepad ini bisa langsung diimport. Hanya saja kalau menggunakan format GIF terkadang hanya 4 soal saja, sedangkan ini ada banyak soal. Kalau misalkan pakai format GIF, satu soal dengan soal yang lain harus dipisahkan dengan tanda spasi, dan yang terakhir harus ada sekitar 2-3 spasi. Tapi saya tidak menggunakan format GIF, saya menggunakan format glosarium. Adalah seperti ini caranya. Saya masuk di course saya sendiri, kemudian saya membuat glosariumnya dulu sebagai kuncinya. Di sini kita cari menu glosari. Selanjutnya saya akan menulis kunci TTS bab 1. Di description tidak saya tampilkan apa, dan yang di sini adalah retrix accessnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk agar siswa ini tidak bisa membuka kunci tersebut. Karena apa? Karena saya masukkan sebagai salah satu aktivitas yang nanti akan bisa dipanggil saat menggunakan teka-teki silang. Yang saya pakai adalah restrictionnya adalah menggunakan waktu di mana siswa tidak akan bisa membuka ini hingga di tahun yang saya set. Saya set tahun sekitar 4 tahun setelah dia lulus, yaitu 2025 maksimal. Setelah ini udah muncul, kemudian activity complete-nya saya cek pakai can manually. Artinya apa? Hal ini tidak perlu diselesaikan karena hanya sebagai kunci. Kemudian saya save and display. Dari sini kemudian saya membuat soal, yaitu menggunakan add a new entry, di mana di konsep ini adalah kunci jawaban dan definisi adalah soalnya. Kebetulan tadi sudah membuat, yaitu di sini tinggal saya copy paste saja. Misalkan pengalamatan, saya Ctrl C, saya taruh di sini Ctrl V, kemudian addressing Ctrl C, di sini Ctrl V, kemudian saya save. Tahap berikutnya adalah add new entry lagi. Jadi saya add new entry lagi. Definisinya sama. Soal yang kedua, misalkan yang ini, Ctrl C, Ctrl V, ini adalah LAN, Ctrl C, Ctrl V, ini save change. Saya akan mencoba membuat sekitar 8 pertanyaan. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang menurut saya lebih efektif daripada menggunakan fitur question import menggunakan GIF. Karena apa? Karena ketika kita membuat soal yang banyak, lebih dari 4, memang beberapa fiturnya nanti ketika ditampilkan hanya muncul 4 saja, padahal soalnya sudah lebih dari 4. Pada dasarnya teka-teki silang ini adalah sebuah activity yang bisa membuat
atau memberikan trigger feedback terhadap siswa ketika menggunakan taksonomi Bloom masuk di konsep di C1 dan C2, yaitu understanding dan juga remembering. Artinya untuk penekanan-penekanan pemahaman di awal cukuplah membantu. Soal yang dipakai juga bervariasi sehingga kita tidak perlu memikirkan bagaimana spasi karena nanti itu semua bisa diatur. Ini soal yang sudah saya masukkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya ambil yang ini 7. Dan satu soal lagi adalah soal yang ke-8. Kita coba 8 aja. Yang perlu dipahami juga untuk rekan-rekan ketika menggunakan aktivitasnya terdeteksi di completion progress. Completion progressnya lebih baik yang ada di glosarium ini bisa dicentang secara manual, artinya siswa tidak perlu menyelesaikannya. Setelah dari sini sudah muncul di kunci TTS, kita balik ke bab 1 lagi. Dari sini kita cek. Setelah kuncinya sudah masuk di sini, kita menggunakan teka-teki silang selanjutnya. Jadi teka-teki silangnya, gamenya adalah berupa crosswords. Di sini kita kasih nama adalah teka-teki silang bab 1. Kemudian untuk deskripsinya bisa kita memasukkan adalah teka-teki silang ini digunakan sebagai pemahaman pada C1 dan C2, yaitu kalau C1 adalah remembering, kalau C2 adalah understanding, sesuai dengan KD, yaitu 3.1 memahami konsep komunikasi data. Kemudian displaynya saya aktifkan. Di sini saya pilih glosari. Inilah perbedaannya. Ketika di sini adalah kita memilih glosari, source of questionnya, sumber dari pertanyaannya itu adalah dari yang kita buat sebelumnya. Sudah langsung muncul kunci TTS. Namun ketika rekan-rekan ingin menggunakan question di sini berarti nanti akan ada import di sini. Nah, importnya itu didasarkan pada bank soal yang sudah kita masukkan. Ada import kategorinya. Itu format yang dipakai bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini langsung bisa dipakai. Jadi format untuk GIF-nya itu adalah TXT atau save as-nya berupa notepad. Sehingga dengan format soal, kemudian titik 3, kurung kurawal, kemudian jawaban, tutup lagi kurung kurawal. Seperti yang sebelumnya atau yang seperti yang sini, ini ada sekitar 8. Ketika ada 8 soal yang masuk, biasanya hanya muncul 4. Makanya terkadang kurang maksimal. Di sini kemudian ada maximum number of attempts, artinya berapa kali siswa bisa mencoba. Saya kasih 2 sehingga saya tulis di sini adalah peserta bisa mencoba 2 kali menjawab dan diambil nilai tertinggi. Akses terakhir adalah tanggal 8 Agustus 2021. Ini artinya adalah siswa akan akses terakhir, jadi akan ditutup tanggal 8 Agustus. Grade ini adalah standarnya. Saya gunakan standar misalkan 60.
Kemudian sini saya enablekan tanggal 6 open the game-nya, dan close the game-nya adalah tanggal 8. Kemudian di sini ada crossword option. Nah, ini ada perbedaan. Ketika menggunakan menu question yang ada di atas ini, kalau menggunakan menu question, source of question-nya dia adalah bukan glossary tapi question, maka di sini diperlukan maximum number of rows-nya, artinya berapa panjang kotak maksimumnya. Kalau misalkan di soal ini kebetulan tadi jawabannya ada komunikator paling panjang, berarti ada 11 kotak. Nah, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 kotak. Maka di sini diisi 11 kalau menggunakan question, tapi kalau menggunakan glossary biarin saja. Kita pakai defaultnya. Kemudian activity completion, kalau activity completionnya ini saya aktifkan ketika show activity as complete when condition are met, artinya ketika siswa sudah menyelesaikannya. Kemudian untuk nilai atau grade-nya di sini udah sesuai, yaitu highest grade, artinya apa, mencari nilai yang tertinggi. Save and display, maka sudah muncul tampilan seperti ini, dan tinggal kita klik attempt game now. Ini adalah hasilnya sesuai, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Cara menjawabnya pun juga gampang, artinya tinggal diklik aja kotak yang ingin dijawab. Misalkan di sini Metropolitan Area Network, misalkan ketik yang ada di sini man, dan seterusnya. Kemudian yang di sini setnya adalah man. Mungkin ini adalah tutorial, semoga bermanfaat. Salam berbagi dan salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.